Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Adelin dan teman aku ini Farah. Nah, kami di sini dari SC tahun 2021. Nah, di sini kami akan ngejelasin tentang jawaban untuk UTS TEOS tahun kemarin. Nah, untuk soal dan jawabannya kalian bisa lihat sendiri di bank soal. Nah, di situ kan udah ada tuh soal dan jawabannya kan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mungkin lebih detail untuk jawabannya. Nah, untuk nomor satu, silakan Farah. Oke, nah untuk UTS TEOS tahun kemarin ini terdiri dari dua soal. Untuk yang pertama, soalnya itu asumsikan bahwa Y1 hingga YN merupakan sampel acak yang yang independen dan berdistribusi identik dari Y dengan fungsi densitasnya bisa kalian lihat di sini. Eh, nah, di mana betanya itu lebih dari 0 dan merupakan parameter yang tidak diketahui. Nah, untuk soal yang pertama, bagian A, buktikan bahwa penaksir beta itu dengan menggunakan teknik penaksir kemungkinan maksimum memiliki hasil yang sama dengan teknik penaksir momen. Jadi, yang kita lakuin pertama, pakai MLE dulu, baru pakai penaksir momen. Nanti kita bandingin hasilnya. Nah, pertama untuk yang menggunakan MLE, nah fungsi densitasnya ini pertama kita produk dulu. Kita produk itu dikalikan dari mulai dari 1 sampai N. Nah, yang di sini hasilnya yang telah kita kalikan. Jadi ibaratkan aja yang pecahan ini berarti kita pangkatkan N karena kita kalikan pecahan ini sebanyak N kali yang satu per beta kuadrat ya. Nah, untuk yang ada parameternya yaitu Y sama B, yang Y-nya ini kita bawa ke dalam produk. Jadi kita akan produkkan dari 1 sampai N. Gitu. Nah, buat selanjutnya itu berarti masih sama, berarti betanya itu bisa kita bawa ke atas, terus jadi pangkat minus 2N. Nah, kalau udah kita bentuk produk kayak gini, kita lonkan lon dari persamaan ini. Nah, yang pertama, lon itu kan log ya, jadi min 2N-nya kita bawa ke depan, terus lon beta. Lon beta, terus yang bentuk produknya ini, nah, kita lonkan, kalau produk dilonkan itu bakal jadi sigma I dari 1 sampai N. Lon dari Y, terus yang lon kalau misalnya ada eksponensial, dilonkan itu kan berarti hilang ya. Nah, jadi tinggal tersisa min 1 per beta sigma YI gitu. Nah, tahap selanjutnya udah dilonkan itu kita turunkan terhadap parameternya yaitu beta. Nah, di sini berarti min 2n lon beta itu berarti min 2n per beta. Karena kalau lon diturunkan itu jadi ke bawah ya, jadi per. Nah, selanjutnya yang sigma lon YI ini jadinya 0 karena nggak ada yang bisa kita turunin. Terus yang min 1 per beta, sigma Y ini kita bakal dapat beta kuadrat. Jadi ini kan betanya pangkat min 1. Terus nanti kita turunkan terhadap beta, dapatnya per beta kuadrat. Sigma Y per beta kuadrat. Nah, udah diturunkan ini, kita sama dengan kan 0. Gitu. Terus nanti kita pindahkan ruas kiri yang min 2n per betanya. Terus nanti kita
akan dapat sigma YI per 2N sama dengan beta topi. Jadi ini adalah taksirannya. Nah, terus nah, selanjutnya kalau kita udah dapetin ini taksirannya kan beta topi. Bisa sebenarnya nggak salah juga kalau kita mau dibentuknya Y bar N per 2 sama aja. Nah, terus selanjutnya itu kita turunkan yang kedua kalinya. Nah, dari persamaan yang atas ini. Nah, tapi sekarang betanya itu kita sama dengan kan beta topi taksirannya. Nah, yang pertama kita turunkan 2N ln beta. Nah, nanti tuh bakal dapat ini. 2N beta pangkat min 2. Terus nanti ln YI-nya kita nggak bisa turunin karena nggak ada beta di sini. Terus nanti yang terus nanti yang ini bisa kita dapetin min 2 beta pangkat min 3 sigma YI. Tuh. Nah, dari hasil ini kita sama dengan kan betanya itu beta topi. Jadi bentuknya kita ubah 2N per beta kuadrat kurangi 2 per beta pangkat 3. Nanti kita kali sigma YI. Nah, betanya nanti di bawah ini kita ganti dengan taksirannya yang tadi di atas, yaitu sigma I dari 1 sampai N YI per 2N atau Y bar N per 2. Nah, kalau udah kita ganti, nanti kita tinggal hitung aja. Yang pertama, kita kan mau ngurangin antara kedua ini. Nah, bisa kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini berarti kita kalikan. Kita bawa 2N kuadratnya ke atas. Jadi 2N yang di atas ini kita kali 2N kuadrat per sigma dari I sampai N YI dikuadratin. Nah, yang sebelah kanannya juga kita kalikan dengan 2N pangkat 3. Dan ada YI, sigma YI-nya. Karena di sini pangkat 3, di sini pangkat 2 kan, biar sama. Nah, terus nanti kita eliminasi sigma YI yang di atas sama sigma YI ini, yang pangkat 3. Jadinya dua-duanya sekarang sigma YI kuadrat. Terus nanti kita kurangi, dapat min 2N pangkat 3 per sigma YI kuadrat. Nah, ini kan udah bentuknya minus, kurang dari sama dengan 0 kan. Nah, maka betanya ini adalah penaksir yang maksimum untuk beta. Syaratnya itu kalau nilai yang kita dapat udah minus, kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pakai penaksir momen. Masih sama fungsi densitasnya kayak yang atas. Nah, fungsi densitas ini adalah fungsi gamma. Kalau kita cocokin ya, kalau kita udah tahu fungsi densitas dari banyak distribusi, kita cocokin. Ini tuh punya kemiripan bentuk sama fungsi gamma. Dengan alfanya itu 2. Nah, tapi kita coba uraiin satu-satu. Pertama cari dulu ekspektasinya. Nah, ekspektasi itu kan integral dari Y, terus kita kalikan sama fungsi densitasnya. Ini bisa X, bisa Y ya, sama aja. Nah, terus kita turunin.
kita integral. Nah, integralnya itu dari 0 sampai tak terhingga Y berarti ini dikali Y per beta kuadrat min Y per beta. Nah, pokoknya ini kita integralin, dapat terus kita keluarin kan 1 per beta kuadratnya. Nah, dapat bentuk ini. Kan ini kita nggak bisa langsung integralin kan. Kita misalin dulu. T-nya sama dengan Y per beta. Terus nanti berarti TB sama dengan Y. Terus nanti kita turunin. Beta DT sama dengan DY. Nah, baru kita masukin ke integral yang ini. Nanti 1 per beta kuadrat integral TB kuadrat pangkat min T beta DT. Nah, kita keluarin, pokoknya yang betanya kita keluarin semua, terus kita dapat beta integral dari 0 sampai T hingga T kuadrat pangkat min T dt. Nah, kita dapetin, ini kan bentuknya sama kayak fungsi yang gamma ya. Jadi, fungsi gamma tuh bisa kalian cek di matkul-matkul sebelumnya. Nah, kita dapat di sini ada angka 2 kan. Nah, N-nya 2. Jadi, ini sama dengan, bentuk ini tuh sama dengan fungsi gamma dari 3. Jadi, N di sini 2 tambah 1, 3. Jadi, beta kali gamma 3. Nah, gamma 3 itu berapa? Gamma 3 tuh sama dengan, pokoknya kan ini gamma N tambah 1 itu sama dengan N kali gamma N. Nah, itulah pokoknya. Jadi, kita pakai acuan ini buat cari tahu berapa. Kalian juga udah belajar ini di kalkulus 3, kalau nggak salah. Jadi, kita dapetin gamma 3-nya itu berarti kan 2 dikali gamma 2. Sedangkan gamma 2-nya sendiri berarti 1 dikali gamma 1. Gamma 1 itu kan berarti 1. Berarti gamma 3 ini bisa kita simpulkan nilainya 2. Berarti EY-nya ini 2B. 2 beta maksudnya. Nah, terus kita cari, buat nyari varians, kita cari Y kuadratnya juga. Terus ini uraiannya ada di buku-buku PTP gitu. Jadi bisa kalian cek juga. Terus ini kan berarti sama kayak tadi, cuman dikalinya sekarang dengan Y kuadrat. Prosesnya masih sama aja ini. Cuman di sini kita dapat hasilnya itu beta kuadrat gamma 4. Sama kayak tadi juga, pakai rumus yang gamma itu, hasilnya bakal kita dapat 6 beta kuadrat. Nah, berarti variansnya itu bisa kita kurangin aja dari ekspektasi Y kuadrat, hasil kuadrat dari ekspektasi Y. Jadi 6 beta kuadrat kurangi 2 beta dikuadratin. Hasilnya jadi 2 beta kuadrat. Nah, berarti kan kita dapat nih dari hasil uraian di atas tuh EY sama dengan 2 beta, berarti kan setengahnya itu beta kan. Nah, kalau misalnya cara yang ini terlalu panjang, bisa juga kita cari momen populasinya itu kan EY sama dengan alfa beta. Nah, alfanya ini kita tahu, kita udah cocokin kan tadi fungsi yang densitas. Yang kita ketahui itu ada kemiripan sama fungsi gamma dengan alfa sama dengan 2. Nah, terus tinggal kita cocokin aja. Berarti alfanya itu 2, terus berarti ekspektasi Y-nya itu 2 beta. Sama aja kan? Berarti betanya itu ekspektasi Y dibagi 2.
Nah, terus untuk momen sampelnya, MK-nya itu 1/N dikali sigma YI dikali K. Nah, ini kan momen pertama ya. Jadi, momen pertamanya kita hitung dulu. M1, 1/N, sigma I dari 1 sampai N, YI, terus K-nya 1 kan. Terus sama dengan hasilnya itu Y bar N. Nah, terus nanti berarti taksiran betanya itu Y bar N per 2. Jadi Y bar N kita masukin ke si beta ini. Terus kita dapat taksirannya sama berarti. Kayak hasil dari ML tadi. Berarti taksiran betanya itu sigma I sama dengan 1 sampai N YI per 2N atau Y bar N per 2. Nah, terus soal yang B, buktikan bahwa penaksir yang diperoleh pada bagian A merupakan penaksir yang efisien. Nah, pertama kita cari dulu taksirannya ini bias atau tak bias. Caranya itu kita cari ekspektasinya. Nah, uraiannya bisa lihat di sini. 1/2N sigma I dari 1 sampai N YI. Nah, YI-nya itu kita dapat tadi kan berarti 2 beta kan. Kita substitusi, terus 2-nya keluar, berarti habis kan. Terus sigma beta itu sama dengan N kali beta. Jadi N-nya juga habis. Jadi kita dapetin beta. Nah, berarti taksiran betanya ini, beta topi, sigma YI per 2N atau Y bar N per 2-nya itu tak bias. Terus kita cari Fisher Information Number. Nah, dari densitas yang ada sebelumnya itu, kita coba cari Fisher Information-nya. Pertama, kita pakai min ekspektasi dari turunan kedua dari ln dari fungsi densitas yang ada di soal pertama ini. Nah, ini uraiannya kayak gini. Terus nanti pertama kalian berarti cari dulu ln-nya. Terus ln Y per beta kuadrat itu bisa kita pisah. Ln Y kurangi ln beta kuadrat. Terus ln dari eksponensial tuh berarti habis. Berarti kita dapetin min Y per beta-nya aja. Nah, dari sini berarti kita turunin 2 kali. Ya, ini yang beta kuadratnya 2-nya bisa kita taruh ke depan. Terus turunin pertama, dapat min 2 per beta tambah Y per beta kuadrat. Ini min 2 per betanya itu dapat dari sini. Min 2 ln beta. Min 2 ln beta, terus plus Y per beta kuadratnya itu dari sini. Kalau ln Y kita nggak bisa turunin karena nggak ada beta di situ, di ln Y itu. Kita turunin sekali lagi. Dapat 2 per beta kuadrat kurangi 2Y per beta pangkat 3. Nah, habis itu kita coba keluarin dari si ekspektasi ini. Kita mau cari ekspektasinya, minus ekspektasinya. Nah, pertama kita keluarin dulu min 2 per beta kuadrat, biar lebih gampang. Terus berarti kan yang masih ada tuh Y per beta kurangi 1. Ekspektasi Y per beta kurangi 1. Karena 2 per beta kuadrat udah keluar gitu. Betanya itu kan konstanta ya. Nah, berarti kita tinggal cari ekspektasi dari Y per beta kurangi ekspektasi dari 1. Nah, 1 per betanya bisa keluarin. Terus nanti berarti kita tinggal masukin Y, ekspektasi Y. Udah kita ketahui juga 2 beta kurangi ekspektasi 1 ya 1 gitu. Berarti ini di sini betanya habis. Terus 2 per beta kuadrat kali 2 kurangi 1. Berarti kan 1. Berarti 2 per beta kuadrat.
Terus kita coba cari variansnya dari penaksir. Nah, berarti varians dari 1/2N sigma YI. Nah, kalau misalnya 1/2N itu kita keluarin dari varians kan berarti harus dikuadratin. Jadi kita dapat 1/4N kuadrat sigma varians dari YI. Gitu. Nah, varians dari YI itu berapa? Tadi kita udah dapat 2 beta kuadrat kan. Nah, jadi 1/4N kuadrat sigma 2 beta kuadrat itu berarti kita tinggal sigma ini bisa kita ubah jadi N. Soalnya nggak ada yang iteratif gitu, nggak ada yang dari I sampai N. Kita cuma punya 2 beta kuadrat doang, konstanta gitu. Nah, jadi N-nya yang dicoret, terus yang di bawah juga tinggal pangkat 1 maksudnya. Terus 2-nya habis, terus yang bawahnya tinggal 2, berarti hasilnya beta kuadrat per 2N. Nah, terakhir buat nyarinya tuh kita cari Cramer-Rao, batas bawah Cramer-Rao. Dari perkalian N dikali Fisher information yang tadi. Tadi kita dapat tuh 2 per beta kuadrat. Nah, jadi dikali N, 2N per beta kuadrat. Nah, terus ini kan IN beta ya. Nah, terus kita coba cari inverse-nya 1/N kali Fisher information itu berapa. Tinggal kita balikan. Beta kuadrat per 2N. Nah, ternyata varians beta topi itu sama dengan inverse dari N kali Fisher information. Sama-sama nilainya beta kuadrat per 2N. Nah, maka penaksir yang kita dapat beta topi mencapai batas bawah Cramer-Rao. Sehingga beta topi ini merupakan penaksir yang efisien untuk beta. Nah, di tes juga kan diajarin ya, yang kalau misalnya varians dari penaksir itu lebih dari sama dengan inverse dari N kali Fisher information, maka mencapai batas bawah Cramer-Rao. Itu syaratnya kalau penaksir yang kita dapetin itu merupakan penaksir yang efisien. Nah, untuk soal yang kedua bakal dilanjut sama Adel. Nah, sekarang kita kan menjawab soal yang kedua. Nah, di sini kan ada nih soal yang kedua. Misal X1 sampai Xn merupakan sampel acak IID dari X yang berdistribusi Poisson kan atau theta sebagai berikut. Nah, di sini fungsi Poisson lah ya. Kalian udah sering nemuin fungsi ini di mana P theta X sama dengan E pangkat min theta, theta pangkat X per X faktorial. Nah, di mana X ini bergerak dari 0, 1, 2, sampai seterusnya. Nah, dengan theta merupakan parameter yang tidak diketahui. Nah, ditanya tuh yang A, jika fungsi densitas prior untuk theta adalah pi theta sama dengan theta per 9, E pangkat min theta per 3, di mana tetanya ini lebih dari 0. Nah, ditanyanya itu tentukan penaksir bias dari parameter theta. Nah, di sini kan berarti penaksir bias kan ya. Nah, di sini ada di materi teorema bias. Nah, di sini untuk penaksir bias untuk theta dengan fungsi prior yang diketahui berarti dia itu penaksir T pangkat B dari parameter theta kan. Nah, di sini ada penaksir bias dari parameter theta ini. Di sini ada fungsinya di mana. Nah, di sini kan fungsinya nih. Nah, di mana di sini itu ada di mana di sini itu fungsi untuk numerator. Nah, dan di bawahnya ini sebagai fungsi denominator. Nah, jadi kalau untuk pembedaan, kalau seandainya numerator di sini itu pembilang kan. Nah, pembilang selalu ada theta. Nah, sedangkan kalian bisa lihat untuk denominator, dia tuh nggak ada theta kan. Nah, nanti
Jadi yang pertama yang harus kita lakuin itu, kita harus cari dulu apa sih persamaan yang didapatkan untuk numerator dan persamaan untuk denominator juga. Nah, setelah kita dapat antara persamaan numerator dan denominator, berarti nanti kita cari kayak gini, kita bandingin kayak gitu. Makanya berarti numerator dan denominator ini harus ada yang bisa dicoret. Kayak gitu, sebenarnya itu yang harus kita cari untuk mendapatkan penaksir bias dari parameter theta ini, kayak gitu. 100 dulu. Nah, di sini untuk yang numerator kan. Nah, di sini kan berarti kalau numerator berarti dia itu ada theta. Nah, kalau untuk ada theta berarti kan dia ini persamaannya. Jadi ada apanya integral theta kayak gitu. Terus itu ini fungsinya, terus juga di sini ada theta apa ya, nah phi theta kayak gitu. Phi theta kan sebagai prior kan. Nah, jadi ini kan priornya udah diketahuin dan juga fungsinya juga udah diketahuin. Jadi tinggal dimasukkan aja gitu kan. Tinggal dimasukkan aja untuk fungsinya di mana ini Poisson. Berarti tinggal masukkan yang fungsi Poisson dan tinggal masukkan juga untuk yang fungsi prior yang udah diketahuin di soal. Nah, setelah itu baru deh di sini tinggal kita apa namanya coba atas atas dikit start. Nah, jadi enggak. Oh, lagi yang dari numerator itu. Nah, di sini kan ada namanya produk kan. Nah, kalau produk ini berarti dia itu harus dikalikan gitu kan. Nah, berarti untuk yang ini ada E pangkat min theta N dikali theta, udah itu sigma X. Terus di sini ada produk I sama dengan 1 bergerak sampai N, 1 per X faktorial gitu kan. Itu untuk yang produk. Nah, kemudian juga yang theta per 9, E pangkat min theta per 3, D theta. Nah, kemudian kita keluarin nih yang nggak ada unsur tetanya. Karena kan kalau seandainya yang nggak ada unsur theta, berarti sebagai kita anggap sebagai ini kan, sebagai konstanta. Nah, jadi tinggal keluarkan aja yang 1/9 produk I sama dengan 1 bergerak sampai N X I faktorial. Nah, baru yang ada di dalam integral ini ada integral 0 sampai T hingga theta sigma XI plus 2 E pangkat min theta kali N plus 1/3 D theta. Nah, terus kita misalin yang nah, pokoknya dia itu kita misalin P ini yaitu theta N plus 1/3 kan. Karena yang ini. Karena kita itu sebenarnya harus memisalkan yang ini. Kayak gitu. Jadi supaya gampang aja gitu kan untuk dicari. Nah, jadi kita misalin nih yang theta N plus 1/3. Kenapa minnya ini nggak ikut? Karena emang biasanya kayak gitu supaya nanti fungsinya itu enggak bakalan nggak bakalan tahingga. Jadi minnya ini tuh ditinggalin aja gitu kan. Jadi kita misalin P-nya sama dengan theta kali N plus 1/3. Nah, kemudian tinggal di ditukar kayak gitu kan. Jadi theta sama dengan P per N plus 1/3. Nah, kemudian kita turunkan. Jadi kan di sini sebenarnya D theta, udah itu di sini turunkan juga DP, dia itu per N plus 1/3 kan. Nah, udah itu kita ingin berapa sih DP ini? Nah, berapa DP-nya sama dengan N plus 1/3 D theta, kayak gitu. Nah, setelah dapat untuk permisalan ini, nah kita tinggal masukkan ke yang persamaan sebelumnya ini. Nah, jadi tinggal masukkan aja. Jadi yang awalnya itu theta, tinggal kita ganti ke P per N tambah 1/3. Oke, ini kan. Nah, udah itu yang ini sama aja, yang sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk yang E pangkat min P, karena udah dimisalkan kan. Itu D theta-nya berarti DP per N plus 1/3, kayak gitu. Itu atas.
Nah, udah itu setelah kita dapetin nih yang tadi itu kan yang di atas tadi. Nah, udah itu tinggal kita keluarin lagi yang mana yang nggak ada sama sekali berhubungan dengan P. Karena kan kita udah memisalkan bahwa parameter yang kita cari itu P kan. Karena tadi udah dimisalkan theta tuh sama dengan apa-apa-apa P gitu kan. Nah, ini kan udah dimisalkan nih, theta sama dengan P per N tambah 1/3. Nah, setelah itu kita ganti, jadinya parameternya itu P, kan. Nah, jadi kita keluarkan yang nggak ada berhubungan dengan P, karena semua yang nggak ada berhubungan dengan P, kita anggap bahwa itu tuh konstanta. Nah, kemudian di sini itu kan berarti masih tinggal yang di dalam integralnya itu 0 sampai hingga P pangkat XI, P pangkat sigma XI ditambah 2, E pangkat min P dP. Nah, kemudian di sini kan ada, kalian bisa lihat ini kan, ini pasti kayak fungsi-fungsi yang gak asing gitu kan. Nah, ini tuh fungsi dari gamma. Nah, jadi kalau seandainya fungsi gamma tuh kan sebenarnya dia itu sigma 0 sampai hingga terus dia itu Z, misalnya aku mau pakai Z lah, yaitu di sini alpha min 1, terus di sini E pangkat min Z, anggap bagus lah ya tulisannya. Nah, E pangkat min Z, terus ininya DZ kan. Nah, ini untuk yang fungsi gamma. Nah, berarti kan di sini ada yang ini, nah ada yang ini. Nah, kita mau ubah nih, jadi kayak yang fungsi awalnya tuh alfa min 1. Jadi setelah kita ubah, ternyata alfanya itu sigma XI ditambah 3. Nah, setelah didapat alfanya itu sigma XI ditambah 3, tinggal kita substitusikan gitu, atau digantikan gitu kan, yang sebelumnya itu. Jadi yang ada di dalam di dalam integral ini kita gantikan dengan gamma. Jadi diganti dengan gamma sigma XI ditambah 3 kayak gitu kan. Nah, itu ke bawah lagi, Par. Nah, ini untuk denominator. Nah, ini untuk denominator. Jadi di sini kalau perbedaan kan tadi udah dijelaskan kan sebelumnya, kalau perbedaan dari numerator dan denominator itu terletak pada theta yang awal-awalnya. Nah, di sini berarti nggak ada theta, jadi tinggal sama aja sebenarnya kayak yang sebelumnya. Untuk yang persamaan-persamaannya, untuk yang lainnya tinggal nanti yang bawahnya ini kan udah dimisalkan kan, pokoknya sampai sini tuh samalah, karena tinggal nggak ada theta depannya, karena dia nggak ada theta depannya berpengaruh kepada angka di sini. Karena kan kalau seandainya yang sebelumnya itu berarti tambah 2 kan. Nah, karena di sini tetanya tuh nggak ada untuk yang depannya, berarti tinggal tambah 1 kayak gitu. Itu yang bedanya. Saya tinggal ke bawah lagi, Par. Nah, di sini bawahnya lagi. Nah, di sini kan kita misalkan sebagai Q kan. Kita misalkan sebagai Q. Nah, di sini sama juga. Jadi yang theta itu tinggal disubstitusikan atau tinggal digantikan dengan Q. Jadi ini kan theta sama dengan Q per N tambah 1/3 kan. Nah, jadi tinggal substitusikan aja. Jadi nanti dapat 1/9 produk I sama dengan 1 bergerak sampai N, XI faktorial dikali N plus 1/3. Pangkat min sigma X plus 2. Kenapa min? Karena awalnya itu di bawah, jadi kita naikkan ke atas, jadinya pangkatnya itu min. Dan di sini ada X, sigma X plus 2. Kenapa plus 2? Karena di sini ada plus 1, karena di sini ada plus 1, sedangkan di bawahnya juga ada 1/N plus 1/3 kayak gitu. Jadi tinggal ditambahkan aja kan. Kalau dikali berarti ditambahkan kayak gitu. Nah, udah itu di sini ada integral, berarti masih tinggal Q sigma X plus 1 E pangkat min Q dQ. Nah, kayak gitu kan. Ini juga sama seperti sebelumnya. Jadi
untuk yang persamaan ini kan dia itu bisa untuk diubah ke gamma kan, sama kayak sebelumnya, tapi yang bedanya itu di sininya. Nah, karena di sini cuma sigma x plus 1, berarti nanti yang bisa diubah ke alfanya itu berarti cuma dapat sigma xi plus 2. Nah, beda kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan sigma xi plus 3 kan, kayak gitu. Nah, jadi setelah kita dapat nih alfanya, berarti tinggal kita substitusikan, kita ganti nih yang di sininya. Ini menjadi ini, ganti kan. Nah, jadi dapat nih n plus 1/3 dikurang sigma x plus 2, ini pangkat ya, yaitu per 9 produk I sama dengan 1 bergerak sampai n xi faktorial, yaitu dikali gamma sigma xi plus 2, kayak gitu. Nah, setelah kita dapat numerator dan denominatornya, nah kita kembali ke persamaan awal untuk mencari penaksir bias untuk yang theta ini dengan penaksir biasnya itu TB, gitu kan. Nah, jadi tinggal persamaan numerator dibagi persamaan denominator. Nah, udah itu tinggal kita coret-coret. Nah, di sini kan yang bisa dicoret tuh ini dapat dicoret nih sama yang ini karena sama. Nah, udah itu sebenarnya yang ini juga bisa kan dicoret sama yang ini. Nah, tapi masih tinggal yang atasnya ini min sigma xi plus 1, kayak gitu kan. Berarti, nah, udah itu juga untuk yang ini, jadi langsung ke bawah aja kali ya. Nah, ini kan bisa nih, jadi sebelumnya itu udah dicoret. Nah, udah itu, sebelumnya kan udah dicoret. Nah, udah itu kita kembali lagi ke awal, karena kan kita udah dapet nih persamaan yang kayak gini kan. Tadi aku salah, jadi sini itu masih ada 1. Dan 1, nah jadi ini masih ada 1 per n plus 1/3, udah itu dikali gamma, udah itu di gamma sigma xi plus 3 per gamma sigma xi plus 2. Nah, untuk yang ini kita rubah dengan persamaan gamma. Nah, jadi kan ada nih yang tulis sama Farah. Kalau di sini itu bisa diubah. Jadi sebenarnya dia itu sigma alfa. Nih aku pakai yang alfa aja. Nah, sigma alfa yaitu sama dengan alfa min 1 udah itu dikali gamma alfa min 1, kayak gitu. Ini sama. Nah, jadi tinggal kita ubah aja. Jadi kalau seandainya sigma xi ditambah 3, berarti jadinya sigma xi plus 2 gamma sigma xi plus 2, kayak gitu. Jadi kan kalau seandainya ini kan berarti bisa dicoret kan antara gamma ini yang atas ini sama yang bawah. Nah, setelah itu kita dapat nih persamaan, jadi masih ada tinggal sigma xi plus 2 dibagi n plus 1/3. Nah, inilah yang jadi penaksir biasnya gitu. Ini penaksir bias untuk petanya yang dimana priornya itu udah diketahuin kan yang sebelumnya itu. Nah, itu lanjut ke bawah. Nah, terus ada nih pertanyaan yang ke B. Nah, pertanyaan yang B ini, apakah penaksir bias yang diperoleh pada bagian A tersebut merupakan penaksir yang konsisten? Nah, ditanya apakah dia itu penaksir yang konsisten apa enggak kan? Nah, di sini kan kalau kalian ada modul ya, halaman 5, mungkin di Remark 1, di mana penaksir TN yang bersifat MS konsisten, maka dia juga akan weakly consistent estimator. Nah, udah itu yang kedua, jika TN bersifat asymptotical unbiased estimator untuk theta dan varians dari theta TN ini menuju 0,
untuk N mendekati tahingga, maka Tn merupakan MS konsisten, sehingga otomatis Tn akan merupakan weekly consistent estimator untuk theta. Nah, jadi berdasarkan remake ini, yang harus kita cari itu apakah variabnya itu menuju 0 apa enggak, untuk melihat apakah dia itu MS konsisten sekalian weekly consistent estimator untuk theta, kayak gitu. Nah, jadi ini acuannya untuk yang TB ini, karena kita ingin melihat apakah dia ini penaksir bias yang ini, apakah dia itu konsisten apa enggak, penaksir yang konsisten apa enggak, gitu. Tapi yang pertama yang harus kita lakuin itu kita cari theta kan, karena varian selalu ada hubungan dengan kayak gitu. Jadi kita cari untuk yang ekspektasinya. Nah, itu untuk ekspektasi TB, berarti kan tinggal kita masukkan aja nih TB-nya. Nah, udah itu tinggal kita keluarkan. Tinggal kita keluarkan yang tidak berhubungan dengan theta. Karena di sini parameternya theta. Berarti kita keluarkan konstanta. Artinya yang nggak ada berhubungan dengan theta. Yang nggak ada berhubungan dengan theta yang mana? Maksudnya ini kan theta. Berarti yang ini tuh XI gitu. XI ya. Berarti yang XI. Nah, berarti yang nggak ada sama sekali XI kayak gitu kan. Nah, di sini yang nggak ada sama sekali XI itu berarti 1/N tambah 1/3. Nah, itu ya berarti yang masih ada di dalam itu sigma XI tambah 2. Nah, udah itu tinggal ini kan dapat nih di apa ya namanya dipisah. Jadi E theta sigma XI ditambah E2 gitu kan. Kalau E2 ini tuh udah pasti kalau ekspektasi konstanta dia dapatnya konstanta juga. Jadi dapatnya 2 karena dia tuh EC kalau nggak salah ya. EC sama dengan C kayak gitu. Jadi kalau konstanta itu hasilnya itu pasti konstanta untuk ekspektasinya. Nah, jadi dia udah keluar nih 2/N tambah 1/3. Jadi tinggal jadi tinggal yang ini. Nah, ke bawah lagi, Farah. Nah, kemudian ini tuh kan berarti E theta XI kan yang masih tersisa. Nah, kita tahu nih, karena ini distribusinya Poisson, berarti ekspektasi dari X itu dia itu theta gitu kan, karena parameternya itu theta. Nah, berarti tinggal berarti dia itu kalau ekspektasi X itu theta, dan di sini kan awalnya ada sigma. Nah, sigma itu keluar karena dia nggak ada berhubungan dengan X. Jadi sigma ini kita ganti dengan N nantinya. Kita ganti dengan N. Nah, jadi dapat nih ekspektasinya itu 2 plus N theta per N tambah 1/3. Itu lanjut ke bawah. Nah, di sini tuh kan ada keterangan kalau X kosong sama dengan theta. Nah, kalau varian kosong berarti sama dengan theta juga. Kan udah tahu kan kalau ekspektasi atau rata-rata sama dengan varian, itu sama dengan parameternya atau theta. Nah, di sini kita tadi tahu kalau seandainya syarat dari penafsir yang konsisten berarti variansnya itu harus 0 gitu kan, harus mendekati 0 gitu kan. Nah, berarti kita cari dulu nih varians dari TB-nya tuh berapa. Nah, tinggal masukkan aja gitu kan apa namanya TB-nya. Nah, udah itu kita keluarkan juga yang enggak berhubungan dengan X. Nah, setelah itu, karena yang nggak berhubungan dengan X itu 1/N plus 1/3, tapi karena ini varian, jadi dia itu dikuadratkan. Nah, udah itu tinggal varian sigma XI ditambah 2. Nah, udah itu berarti dia itu kan varian sigma XI. Dia tuh kalau varian 2, dia itu 0. Jadi beda nih dengan ekspektasi. Kalau ekspektasi itu kalau EC ekspektasi konstanta, dia tuh konstanta itu sendiri. Nah, sedangkan varian, kalau dia itu konstanta, dia itu bakalan 0 variansnya. Gitu kan, berarti variansnya itu sama dengan 0 gitu. Nah, jadi di sini masih ada varian sigma XI dibagi N ditambah 1/3 dikuadratkan kan.
Nah, udah itu keluar nih sigmanya, keluar sigmanya. Jadi masih tinggal varians XI nih. Jadi kalau dari keterangan tadi, kalau seandainya varians dari distribusi Poisson, dia itu theta. Berarti tinggal sigmanya ini berubah menjadi N dan varians X ini berubah menjadi theta kan. Itu tinggal dibagi N tambah 1/3 kuadrat. Nah, kita udah tahu nih variansnya itu ternyata N theta per N tambah 1/3 kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah dia itu penaksir konsisten apa enggak. Apakah variasinya ini menuju 0 apa enggak. Nah, jadi dilihatnya itu dari kita limitkan. Karena kan kalau limit itu, dia itu identik dengan, bukan identik sebenarnya, kayak limit itu untuk N menuju ke 0, menuju ke Tahingga gitu kan. Nah, makanya sesuai dengan remake tadi, maka kita menggunakan limit. Nah, jadi tinggal kita limitkan yang variansnya. Ini kan varians sudah didapat nih, jadi tinggal dilimitkan aja gitu kan. Nah, terus ininya tinggal di apa ya namanya dikuadratkan kan. Jadi N kuadrat ditambah 2/3 N ditambah 1/9. Nah, udah itu sebelumnya kita itu ingin apa namanya nyoret N ini, N atas ini kan. Kita ingin nyoret N atas ini. Nah, kemudian kita keluarkan dulu N yang di bawah. Nah, sebenarnya ini salah deh saya ngomong bagian sini tuh. Jadi yang ini tuh sebenarnya N, ini kan N kuadrat kan, N kuadrat ditambah 2/3 N, itu ditambah 1/9. Nah, udah itu tinggal kita keluarkan. N ditambah 2/3, itu ditambah 1/N. Yang nggak bagus lah ya. Dikali 1/9. Nah, kayak gitu sebenarnya tuh. Jadi kan kalau kayak gini kan bisa nih dicoret antara N ini sama N ini. Nah, setelah itu tinggal ke bawah, jadi masih tinggal limit N mendekati hingga theta per N ditambah 2/3 ditambah 1/9 N kayak gitu kan. Nah, kemudian dia itu sebenarnya langsung aja kita limitkan gitu kan. Kita bagi N ini ke yang kayak yang terbesar gitu. Nah, jadi kan masih ada theta per N ditambah, ini kan 2/3 N berarti. Itu ditambah 1/9 N kan. Berarti 1/9 N kuadrat. Karena dia dibagi dengan yang tertinggi. Nah, kemudian kan masih ada berarti di sini sama dengan bentar. Pokoknya dia tuh hasilnya tuh nanti 0 gitu. Iya deh, kalau aku kayak gitu. Pokoknya nanti dia tuh hasilnya itu 0. Nah, udah itu nanti apa namanya? Yang ini tuh sebenarnya hanya keterangan aja. Nah, di sini tuh hanya keterangan aja gitu kan. Nah, di sini tuh hanya keterangan aja karena di sini itu udah hasilnya itu 0, berarti karena dia itu hasilnya itu udah 0, maka dia itu artinya nggak ada bias gitu kan. Nah, jadi ini itu sebenarnya bias. Jadi kalau seandainya nggak ada bias berarti ini 0. Jadi ini tuh kayak persamaan gitu loh. Ini sama dengan ini. Nah, karena ininya 0, maka ininya juga 0. Kayak gitu. Maka TB X1 sampai Xn udah itu sama dengan sigma XI ditambah 2 dibagi N tambah 1/3 merupakan penaksir yang konsisten gitu. Karena syaratnya itu udah terpenuhi. Karena variansnya itu sama dengan 0. Gitu. Kalau dari aku sekian. Kalau dari Farah ada yang mau ditambahin nggak?
Cukup sih, tadi juga paling udah ada koreksi dari Adele. Mungkin kalau misalnya dari penjelasan ini masih ada yang kurang jelas, bisa PC aja ke tutornya kita, Adele atau aku, Farah, kayak gitu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat buat kalian, materi-materi buat bantu kalian UTS. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.